Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nika Dewestiani, NIM 191101104 dari kelas PKA semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai 13 skill konselor untuk syarat mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. Ketudarstana MPD Kons dan asisten dosen SPD MPD. Tiga belas skill konselor. Bagi seorang konselor harus memiliki skill-skill diantaranya yaitu yang pertama, memahami sifat-sifat multikultur from klien dan sifat dalam budaya dirinya atau kultur konselor adalah kemampuan konselor memahami kebudayaan konseli yang normatif, larangan, boleh, dan tidak boleh diucapkan dari sifat-sifat memperhatikan atau attending behavioral adalah pribadi konselor untuk memperhatikan gerak-gerik konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti behavioral, mengamati dan memberikan arti dan makna terhadap konselian ini melalui sifat dan kemampuan seperti eye contact, cultural appropriate, body language, vocal quality, dan verbal. Yang ketiga yaitu mengembangkan sifat pribadi skill pengamatan atau client observation skill adalah kemampuan sifat skill mengamati yang akurat dan konsisten. Selanjutnya yang keempat yaitu mengembangkan sifat pribadi skill menyampaikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup atau open and closed question. Adalah mengembangkan sifat pribadi skill pembuat pertanyaan terbuka dan untuk mendapat maupun jawaban yang diinginkan. Yang kakak sifat pribadi dan skill, encourage, paraphrase, dan summation. Encourage adalah mengembangkan sifat skill pribadi berani menyampaikan pendapat, opini, dan perasaan di muka umum atau bersama konseli. Yang kedua, paraphrase yaitu mengembangkan sifat skill pribadi untuk menafsirkan dan mengartikan dari komunikasi yang disampaikan konseli. Yang ketiga, summation adalah mengembangkan sifat skill pribadi menyimpulkan pembicaraan atau komunikasi dari konseling. Yang keenam yaitu mengembangkan sifat pribadi dan skill memantulkan perasaan atau reflection of feeling. Adalah mengembangkan pribadi, sifat, skill dalam memantulkan perasaan, merefleksi, mengevaluasi perasaan konseli. Yang ketujuh, mengembangkan sifat pribadi dan skill memantulkan makna atau reflection of meaning. Adalah mengembangkan sifat, skill, dan pribadi untuk memantulkan, mengevaluasi, memaknai perilaku, emosi, pikiran, ucapan, kalimat. Yang kedelapan yaitu mengembangkan sifat pribadi dan skill, memperhatikan konseli, mewawancara konseli yang berpusat masalah konseli, budaya konseli, dan lingkungan konseli. A. Focusing konseli, problem konseli order, we, interviewer konseli, cultural konseli, dan environmental konseli. Yang kesembilan yaitu mengembangkan sifat, skill, dan pribadi mempengaruhi atau influencing skill. Adalah mengembangkan sifat, skill, dan pribadi mempengaruhi konseli melalui meliputi sifat, skill pribadi, mengarahkan, menuntun, menyarankan, mengembangkan sifat, pribadi, pikiran, logika, bertanggung jawab, dan runtut. Dan mengembangkan sifat, skill pribadi, penduga komunikasi ucapan. 10. Mengembangkan sifat skill pribadi confrontation adalah kemampuan konselor memperhatikan konseli dalam proses konseling.
Kemudian nomor 11 yaitu mengembangkan sifat skill dan pribadi skill sequencing and structuring the interview adalah kemampuan konselor mengembangkan dan membuat wawancara yang terstruktur dalam proses konseling. 12. Mengembangkan sifat skill dan pribadi personal dan teori counseling skill integration adalah kemampuan konselor memadukan dan menyatukan konseli dalam proses konseling. 13 yaitu mengembangkan sifat skill dan pribadi style adalah kemampuan konselor memahami gaya pribadi dalam memakai teori konseling dalam proses konseling. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam harmoni.